Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa kembali bertatap muka melanjutkan pembahasan dari eh, pembahasan hadis Arba'in Nawawi yang kita bawakan dari syarah Ustadz Dr. Firanda Andirja MA rahimahullah hafizahullahu taala. Insyaallah pada siang hari ini atau sore hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-30 dan 31. Ya, mohon maaf pertemuan kemarin agak sedikit tersendat, tidak bisa mengadakan eh, kajian secara langsung karena ada sedikit kendala sehingga saya tidak bisa memberikan kajian di sore hari tersebut. Insya Allah sore hari ini kita akan ambil hadis yang ke-30 dan ke-31. Ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh eh, Al-Imam Ad-Daruqutni dan selain beliau, dan hadis ini adalah hadis yang dhaif secara sanad. Ya. Hadis dhaif secara sanad, namun dihukumi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadis ini menjadi hasan li ghairihi karena ada jalan periwayatan lain yang sanadnya juga sama-sama dhaif. Dan dalam kaidah eh, ilmu hadis, ketika ada hadis dhaif secara sanad periwayatannya, kemudian dia dikumpulkan dengan jalur-jalur yang lain yang sama-sama dhaif, maka derajat hadis tersebut naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ya. Jadi hasan li ghairihi seperti itu, ya. Jadi makanya di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala masukkan hadis ini tergolong menjadi hadis hasan karena ada periwayatan yang lain. Sehingga beliau memasukkan dalam kitab beliau hadis yang secara sanad dhaif, ya. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu, kita bacakan terlebih dahulu. Hadis yang ke-31 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Tha'labata Al-Khushani, Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala anhu. Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala anhu. Ya, itu nama beliau. Taib. An Abi Tha'labata Al-Khushani, Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Nah, hadis hasanun rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Dari mohon maaf terlewat ya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau berkata memberikan judul hadis yang ke-30 ini al-wuquf inda hududi asy-syar'i. Al-wuquf artinya berhenti. Berhenti pada batasan syariat, ya. Maksudnya apa? Nanti akan kita jelaskan. Jadi kita berhenti pada rambu-rambu batasan syariat. Beliau membawakan hadis dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Ya, Abu Tha'labah Al-Khushani. Ini nama kunyah beliau. Dari kabilah Al-Khushan. Ya. Jurthum, nama beliau aslinya adalah Jurthum bin Nashir. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala,
Farodo. Farodo artinya mewajibkan. Nanti akan kita sebutkan apa pengertian fardu. Dan ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Walaupun sama-sama menunjukkan wajib, tapi di sana ada sedikit perbedaan. Ya, penggunaan istilah fardu dengan wajib. Sini artinya mewajibkan. Faraido, kewajiban-kewajiban. Ya. Fala tudayyi'uha, jangan kalian abaikan. Ya, atau jangan kalian sia-siakan, atau di sini bisa jangan kalian abaikan kewajiban tersebut. Fala tudayyi'uha artinya jangan kalian abaikan. Wa hadda hududan, dan telah memberikan batasan. Hadda artinya hadda ya hadu artinya memberikan batasan, membatasi. Ya, membatasi. Hududan, batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka jangan kalian langgar. Ya, atau kalian lampaui boleh, ya artinya. Ya, kita artikan dulu. Wa harrama, dan Allah mengharamkan asya'a, sesuatu ini jama dari kata syai', artinya sesuatu. Harrama artinya mengharamkan. Ya, mengharamkan sesuatu, fala tantahikuha, fala jangan kalian rusak atau kalian langgar hal-hal yang diharapkan tersebut. Ya, sama artinya ta'taduha artinya melampaui atau melanggar juga sama, namun lebih pasnya adalah melampaui. Ya, ta'taduha, i'tadda ya'tadu artinya melampaui batas. Ya. Wasakata an asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan. Sakata artinya diam. Mendiamkan. An asya'a, tentang sesuatu. Sesuatu di sini umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menyebutkan dalam bentuk nakiroh. Secara umum berarti ya, sesuatu tersebut tidak ditakyin, tidak ditentukan, berarti banyak di sana. Sebagai bentuk rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu wajib, hal itu haram, berarti sesuatu tersebut yang Allah diamkan itu sebagai sesuatu yang hukumnya halal. Ya, halal. Sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ghaira nisyanin. Ghaira artinya bukan, nisyan artinya lupa karena sebab lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya terhindar, terlepas dari sifat lupa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Fala tabhatsu anha, kalian jangan mencari-cari sesuatu yang tadi Allah diamkan tersebut. Taib. Ya. Itu kita terjemahkan secara bebas. Taib. Kita ulang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kita ulang dari sanad ya. Tadi kita katakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang dhaif, lemah secara sanad. Kenapa? Karena hadis ini salah satu jalur periwayatannya ada seseorang yang bernama Makhul. Makhul. Ya. Yang mana Makhul itu meriwayatkan hadis dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Jurthum bin Nashir radhiyallahu taala anhu. Makhul meriwayatkan hadis ini dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Dan Makhul ini dikatakan oleh para ulama jarh wa ta'dil, Makhul tidak pernah mendengar hadis ini dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Ya, dia tidak pernah mendengar hadis ini dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Di sana ada rawi yang beliau hilangkan. Ya. Ada rawi yang beliau hilangkan yang mendengar dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Dan maka oleh karena itu Makhul ini disebut dengan seorang mudallis.
Mudallis itu artinya orang yang suka memalsukan atau menyembunyikan, mohon maaf, ya, menyembunyikan sesuatu atau menyembunyikan aib istilahnya. Kalau dalam masalah ilmu muamalah, ya, ada istilahnya tadlis, ya, tadlis, menyembunyikan aib. Nah, dalam ilmu hadis, tadlis itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya tadlis syuyukh. Yang kedua namanya ada tadlis isnad. Yang ketiga ada namanya tadlis taswiyah. Taib. Kalau tadlis syuyukh artinya si rawi dia memberikan julukan, gelar atau nama ayah dari si perawi dengan nama lain. Supaya orang yang mendengarnya hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah. Ya. Misalnya, ya, ada yang namanya Sa'id atau Abu Sa'id. Ya, Abu Sa'id. Abu Sa'id misalnya Abu Sa'id Ibrahim bin Umar misalnya. Dan Abu Sa'id Ibrahim ini adalah seorang rawi yang lemah misalnya. Oleh si perawi tersebut dia ganti, ya, atau dihilangkan misalnya Nabi Ibrahim, nama Ibrahimnya. Seolah-olah Abu Sa'id ini adalah seorang perawi yang thiqah, misalnya dianggap seperti Abu Sa'id Al-Khudri, seperti itu misalnya, ya. Jadi diberikan kunyah, diberikan julukan atau nama ayahnya misalnya diganti dengan sesuatu yang sebetulnya bukan untuk orang rawi tersebut. Ya. Ini namanya tadlis syuyukh. Ada yang kedua namanya tadlisul isnad. Kalau tadlisul isnad, ada seorang perawi yang dia biasa mendengar hadis dari syekhnya. Ya. Dia mendengar hadis dari syekhnya. Misalnya ada 10 hadis yang dia dengar dari syekhnya tersebut, dari gurunya tersebut. Kemudian ada satu hadis yang dia meriwayatkan hadis yang mana hadis tersebut berasal dari syekhnya tersebut, tapi dia tidak mendengarnya langsung dari syekh tersebut. Dia mendengar dari teman yang satu majelis dengan dia yang ikut mendengar hadis kepada syekhnya tersebut. Misal, Syekh A, ya, dia punya murid B dan C, ya. B dan C ini sama-sama murid majelis mendengar hadis dari A. Kita katakan tadi si B banyak mendengarkan hadis dari si A. Ya, tapi ada satu hadis yang dia itu sebetulnya tidak mendengar dari A, syekhnya. Tapi dia mendengarnya dari si B. Kemudian akhirnya dia nisbatkan hadis tersebut langsung kepada gurunya tersebut, si A. Seolah-olah dia mendengar langsung dari si A, padahal dia mendengarnya melalui perantara si C. Itu disebut dengan tadlisul isnad. Ya, tadlisul isnad. Jadi dihilangkan, harusnya kan an C, an A. Tapi ini langsung dia direct. An A, seperti itu. Dari si A. Harusnya dari si C, dari si A. Tapi ini dia langsung direct, nggak mau menyebutkan si C, ya, karena dia menganggap saya udah sering mendengar kok, nggak apa-apa kalau saya langsung riwayatkan hadis ini, saya nisbatkan kepada guru saya langsung tanpa harus dari si C, ya. Dan saya tahu kok dua-duanya C dan A ini adalah orang yang thiqah, misalnya seperti itu. Nah, tapi dalam ilmu hadis ini menjadi dhaif riwayatannya. Ini dalam ilmu hadis. Kemudian ada yang namanya tadlis taswiyah. Kalau tadlis taswiyah itu si A, ya, ini tadlis taswiyah.
meriwayatkan hadis dari B, ya, dari C, dari D. Nah, toib. Si A sebagai seorang perawi ingin dia mendapatkan jalur periwayatan hadis yang sahih supaya hadis diterima yang dia riwayatkan. Ternyata dari periwayatan jalur periwayatan tersebut ada perawi-perawi, salah satu dari ketiga ini ada yang lemah, di antaranya adalah C. Ini perawi yang lemah, ya, dari si B, dari si C, dari si D. Ternyata si C ini adalah seorang perawi yang lemah. Dan si B nggak mau hadisnya tertolak gara-gara ada si C tersebut. Akhirnya si A ini menghilangkan perawi C yang lemah tadi. Ya, seolah-olah seolah-olah hadis ini secara zahir adalah kuat. Ini disebut dengan tadlis taswiyah. Dia menghilangkan antara dua perawi yang thiqah, seorang rawi yang dhaif, yakni si C tadi. Ini disebut dengan tadlis. Dan kita katakan tadi, mahul itu seorang perawi yang mudallis. Ya, dia mudallis. Dia tidak meriwayatkan hadis yang ke-30 ini langsung dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Ada perantara satu rawi yang dia hilangkan. Ya, ada satu rawi yang dia hilangkan, yang dia tidak mendengar dari Abu Tha'labah sebetulnya. Tapi dia mendengarnya dari orang setelah Abu Tha'labah tersebut. Jadi antara Mahul dengan Abu Tha'labah itu ada satu perawi, ya, yang dia hilangkan seperti itu. Karena Mahul tidak sezaman dengan Abu Tha'labah Al-Khushani. Taib, ya, itu apa namanya secara sanad, ya. Taib. Kenapa hadis ini menjadi hasan li ghairihi menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala? Karena ada riwayat lain. Ada riwayat lain yang menjadikan hadis ini menjadi hasan li ghairihi. Dalam sebuah riwayat yang semisal dengan hadis ini, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun." Apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan di dalam kitabnya, maka dia itu halal. Wa ma harrama fahuwa haramun, dan apa yang Allah haramkan dalam kitabnya, maka hal itu haram. Semakna dengan hadis yang ke-30 ini. Wa ma sakata anhu fahuwa afuwun, dan apa yang Allah diamkan, maka hal itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya halal. Ya, mubah. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka terimalah dari Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Fa innallaha lam yakun liyansa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah lupa, ya, tentang sesuatu yang Allah diamkan tersebut. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan ayat wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lupa, ya, dalam surat Maryam ayat yang ke-64. 64. Ya, wa ma kana rabbuka nasiya. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian pelupa. Baik, ini hadis riwayat lain yang menjadikan hadis yang ke-30 ini menjadi statusnya hasan li ghairihi. Ya. Karena hadis itu ada 4 jenis. Ya. Apaan? Ada 5 macam. Yang pertama adalah hadis sahih. Yang kedua ada hadis hasan. Yang ketiga ada namanya hadis sahih li ghairihi. Afwan, sahih li dzatihi. Ya. Hasan
lidzatihi. Nah, sahih li ghairihi yang keempat, hasan li ghairihi. Yang kelima ada namanya hadis dhaif. Nih, ya ini jenis-jenis hadis, macam-macam hadis yang apa namanya secara hukumnya apakah dia sahih, apakah dia hasan. Ya, secara kekuatannya, hukum akhirnya, ya. Sahih lidzatihi, hadis yang terkumpul padanya 5 syarat. Ya, bersambungnya sanad, para bersambungnya sanad dari awal sampai akhir perawi tersebut. Kemudian para rawinya tersebut dari awal sampai akhirnya merupakan orang-orang yang adil. Seorang muslim yang dia itu tidak cacat secara agama, ya, tidak fasik dan seterusnya. Kemudian kuat hafalannya maupun kuat secara tulisannya. Periwayatan hadis secara hafalan maupun tulisan. Ya, tidak ada cacat dan tidak ada pertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat darinya. Itu 5 syarat. Kalau hadis hasan lidzatihi, dari 5 syarat yang tadi disebutkan, ada satu syarat yang si perawi tersebut kondisinya dia tidak sempurna, yakni keadaan rawi tersebut memiliki hafalan yang buruk, baik hafalan secara memiliki apa namanya penguasaan hadis yang buruk, baik itu dia hafalannya lemah, ya, maupun dia secara eh, penguasaan secara tulisannya dia lemah, maka menjadi hasan lidzatihi. Nah, kalau sahih li ghairihi itu hadis-hadis yang hasan lidzatihi berkumpul, ya, hadis hasan lidzatihi, kemudian ada jalur periwayatan lain yang hukum sanadnya itu juga sama, dia secara hukumnya hasan lidzatihi, kemudian berkumpul menjadi hasan, menjadi sahih li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi, hadis yang dhaif kemudian dikuatkan oleh riwayat lain yang sama-sama dhaif menjadi hasan li ghairihi. Kalau hadis dhaif, hadis yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Baik, itu 5 jenis hadis. Baik, ya. Kita lanjut sekarang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, faradha artinya mewajibkan. Ya. Dan kita tahu bahwasanya hukum Islam atau hukum syar'i itu, hukum syar'i dalam istilah ilmu usul fikih ada namanya al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah. Hukum syar'i at-taklifi. Ya, pembebanan kepada hamba. Itu ada 5. Ya. Al-fardu yang pertama ada 5 hukum. Hukum syar'i. Fardu atau wajib. Yang kedua ada yang namanya mandub atau sunnah. Yang ketiga ada yang namanya haram. Ya. Yang keempat ada yang namanya makruh. Yang kelima mubah atau halal. Baik. Ini hukum syar'i at-taklifi. Ada 5. Fardu atau wajib. Itu artinya perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, tekankan untuk dilakukan. Dalam istilah diberikan istilah ma yuthabu fa'iluhu. Hukum tersebut adalah apa yang mana pelakunya diberikan pahala ketika melakukannya. Ya. Kemudian diadab pelakunya ketika meninggalkan hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan tersebut. Ya.
Alias kalau mau mudahnya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu namanya fardu atau wajib. Kalau mandub, berada di bawah wajib. Dikerjakan dapat pahala pelakunya, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, itu mandub atau dikenal dengan istilah sunnah atau mustahab. Ya. Yang ketiga haram, lawan dari fardu atau wajib. Dikerjakan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa, dapat adab, ditinggalkan dapat pahala. Namun meninggalkannya harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterpaksaan. Contoh misalnya, orang ingin berzina. Azamnya kuat. Dia sudah berusaha nyari pelacur, tapi nggak nemu-nemu, akhirnya nggak jadi dia berzina. Ya, ketika itu dia tetap mendapatkan dosa. Karena apa? Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dapat objek untuk dia melakukan keharaman. Ya. Taib, itu haram. Yang keempat, makruh. Kalau makruh ini artinya dibenci. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak dapat pahala, namun dibenci. Ya, namun dibenci. Mirip dengan mubah. Dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Atau sebaliknya, ya. Dikerjakan nggak dapat pahala, dikerjakan nggak dapat dosa, ditinggalkan nggak dapat pahala. Seperti itu. Ini mirip dengan mubah, tapi perbedaannya kalau makruh itu dibenci. Tentunya orang nggak mau dibenci. Ya, yang lebih baik ditinggalkan hal tersebut. Taib, ya. Ini 5 hukum syar'i at-taklifi namanya dalam ilmu usul fikih. Ya. Tapi kita katakan tadi apa perbedaan antara fardu dengan wajib? Ya. Para ulama membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dengan nas secara qat'i, secara jelas perintahnya, secara langsung, secara nyata, ya. Secara nyata, secara langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal tersebut, Allah wajibkan hal tersebut. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah." Ya, secara qat'i dirikanlah salat. Allah perintahkan secara langsung. Ya, itu namanya fardu. Wa aqimus shalah dengan sigohnya sigoh perintah secara langsung. Wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Kalau wajib itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan namun tidak secara qat'i, tidak secara langsung, ya. Namun dengan isyarat bahwa hal tersebut adalah wajib. Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wabil walidaini ihsana." Ya, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Ya, di sini tidak secara qat'i Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbakti kepada orang tua, tapi di sana Allah memberikan dengan sigohnya tidak secara langsung. Wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Ya, tidak dengan menggunakan sigoh fi'il amr langsung. Ya. Kalau fi'il amr kan misalnya aqimus shalah, ya. Kutiba alaikumus syiyam dan seterusnya. Itu perbedaan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu sesuatu yang Allah wajibkan dengan nas yang qat'i, ya, secara langsung, secara pasti. Kalau yang wajib itu tidak secara qat'i, ya, tapi dengan menggunakan sigoh yang lain yang menunjukkan hal tersebut adalah wajib tapi sigohnya berbeda, tidak secara langsung. Tidak menggunakan sigoh fil amr kah atau sigoh-sigoh yang menunjukkan wajib secara jelas, secara langsung seperti itu. Itu namanya wajib, yaitu perbedaan antara fardu dengan wajib. Taib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hal-hal yang wajib. Ya. Fala tudayyi'uha, jangan kalian
sia-siakan atau tinggalkan hal-hal yang wajib tersebut. Tadi kita katakan hal yang wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ya. Dan perkara wajib ini juga para ulama mereka membagi lagi. Wajib itu tidak hanya satu jenis saja. Ya. Ada yang namanya kalau kita bagi pakai bagan, dibagi wajib itu. Ya. Berdasarkan eh, orang yang mengerjakannya. Ya. Berdasarkan orang yang mengerjakannya. Itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya wajib, ain, ada yang namanya kifayah. Ya, ditinjau dari sisi orang yang mengerjakannya, ada ain, ada kifayah. Kalau ain itu setiap orang wajib untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Contohnya apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Setiap muslim wajib mengerjakan kewajiban tersebut. Sholat 5 waktu tersebut. Kalau kifayah, bila sekelompok orang yang cukup telah mengerjakannya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Contoh apa? Eh, mengurusi jenazah misalnya, ya, atau jihad misalnya, ya, itu fardu kifayah. Kemudian wajib berdasarkan zatnya, ya. Berdasarkan zatnya itu ada yang namanya muayyan, ya. Ada yang namanya muayyan. Muayyan itu artinya ditentukan kewajibannya. Ada yang namanya mukhayyar. Kalau muayyan itu tidak boleh memilih. Contoh kewajiban sholat, wajib hukumnya, ya, nggak bisa milih. Kalau mukhayyar, misalnya di sini sholat, di sini puasa misalnya, itu secara zatnya. Kalau mukhayyar contohnya adalah membayar kafarot, kafarot, sumpah misalnya. Itu kan wajib hukumnya. Ketika seorang bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia berdusta pada sumpahnya tersebut, maka kafarotnya adalah dia diminta untuk membebaskan budak atau memberi makan, ya, fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada fakir miskin, ya, 10 fakir miskin tadi diberikan makan, atau dia berpuasa selama 3 hari. Nah, dia boleh memilih dari 3 kewajiban tersebut. Apakah dia membebaskan budak, ataukah dia membayar memberikan makan kepada fakir miskin, 10 fakir miskin, dan memberikan pakaian kepada mereka, atau berpuasa 3 hari. Itu mukhayyar. Dia memilih dari 3 jenis kewajiban tersebut. Itu mukhayyar. Kalau muayyan itu dia nggak bisa milih. Ya harus kerjakan itu. Sholat, ya sholat. Maghrib misalnya, sholat maghrib dia kerjakan. Nggak bisa dia milih. Saya nggak mau sholat, saya mau ganti aja bayar. Misalnya nggak bisa. Ya, itu wajib secara zatnya. Ada secara waktunya. Ya, secara waktu ada yang dia itu ditentukan waktunya, muakkad. Ya, ada ghairu muakkad. Ya, ghairu muakkad atau muwassa. Muakkad artinya terbatas waktunya. Contoh, seseorang yang mengerjakan puasa, dia tidak bisa menunda puasa. Misalnya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu muakkad, terbatas waktunya. Ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, waktunya terbatas. Ya, kemudian dia yang kedua ada namanya muasa. Muasa itu artinya waktunya luas, panjang. Contoh pelaksanaan sholat. Sholat maghrib misalnya. Bisa dia kerjakan dari awal waktu, ketika awal tenggelam matahari, ya, sampai senja waktu maghrib itu hilang. Ya, senja waktu maghrib itu hilang. Dengan munculnya bintang-bintang. Dia bisa kerjakan di awal waktu, di pertengahan, atau di akhir-akhir. Itu namanya muasa. Ya, waktunya luas. Ya, itu ditinjau wajib dari sisi waktunya. Ya, baik, ini
beberapa ketentuan terkait masalah hukum wajib. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya mewajibkan perkara-perkara yang wajib jangan kalian tinggalkan, jangan kalian sia-siakan. Ya, jangan kalian abaikan, istilahnya seperti itu. Fala tudayyuha. Wa hadda hududan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, membatasi ya batasan-batasan. Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Fala ta'taduha, jangan kalian melampaui batasan-batasan tersebut. Ya, ini apa namanya berkaitan dengan masalah had, ya, batasan. Pak Apri minta tolong dihapus Pak Apri, ya. Minta tolong dihapus Pak Apri semuanya. Baik. Berkaitan dengan masalah had. Had itu artinya batasan, ya. Artinya batasan. Para ulama memberikan apa namanya makna had itu, maksud dari had tersebut tiga makna. Yang pertama adalah aturan. Makna dari had atau batasan di sini adalah aturan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah hukum talak. Ya. Di sana ada batasan-batasan yang Allah tetapkan terhadap masalah hukum talak. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wahai para nabi, wahai nabi, jika kalian mentalak istri-istrimu, fatallikuhunna, maka talaklah mereka, liiddatihinna, ya, dengan iddah mereka. Wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah mereka. Kapan iddahnya itu? Selama 3 kali haid atau selama 3 kali bersih, suci dari haid. Ya, dan kalian ya di masa tersebut tidak menggauli mereka. Ya, seperti itu. Kalau mau dilanjutkan talaknya. Watilka hududullah, dan itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari batasan tersebut adalah artinya aturan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masalah talak. Itu makna had yang pertama. Ya, artinya aturan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara. Yang kedua, makna had di dalam istilah syar'i bermakna mawani, ya, penghalang, penghalang, atau istilahnya batasan-batasan, ya, batasan atau penghalang. Contoh, ya, atau larangan deh, ya, batasan, penghalang atau larangan. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan masalah puasa. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa ar-rafathu ila nisaikum, ya, mendatangi wanita-wanita kalian. Wala tuba, dalam lanjutan ayat tersebut, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli mereka sementara kalian dalam kondisi beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tilka hududullah. Itulah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manahad dalam konteks ini artinya adalah batasan atau penghalang atau larangan. Yang ketiga, ya, yang ketiga makna had dalam istilah syar'i adalah hukum had atas suatu pelanggaran syariat. Contoh misalnya hukum rajam disebut dengan hukum had, ya, hadduz zina, ya, hukum bagi orang yang berzina adalah dirajam, ya, zina. Contoh apa lagi? Haddus sariqah, hukum had bagi orang mencuri, yaitu dengan potong tangan, ya, itu hukum had, ya, hukum had dalam istilah syariat ada namanya hukum had, hukuman terhadap pelanggaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hukumannya bagi orang yang melanggar. Contoh tadi berzina hukumnya dirajam,
mencuri dipotong tangannya, membunuh dikisos ya, atau dipenggal lehernya dan seterusnya. Ya, itu namanya hukum had. Ya. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, wa harrama asya'a fala tantahiku, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sesuatu, ya, mendiamkan sesuatu, maka hal itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian, ghairon nisyanin, bukan karena Allah itu lupa, ya, tapi karena murni Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemudahan bagi hambanya. Fala tabhathu anha, jangan kalian mencari-cari, ya. Barang siapa yang mencari-cari sesuatu yang telah Allah mudahkan bagi hambanya, melainkan orang tersebut akan kesulitan nanti melakukannya. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, inna dina yusrun walan yushada hadzal din illa ghalabahu. Sungguhnya agama ini mudah, ya. Sungguhnya agama ini mudah, ya. Dan ketika ada seorang yang dia berusaha memberat-beratkan dirinya, ya, maka dia akan terkalahkan, ya, untuk bisa melakukan hal yang tadinya mudah menjadi berat gara-gara dia memberatkan dirinya sendiri. Ini, ya. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, eh, kepada hambanya. Contoh gampangnya adalah hukum rambut, ya. Rambut, ya. Ada rambut itu terbagi tiga. Ada yang diperintahkan untuk ditumbuhkan, ya, ditumbuhkan. Ada yang diperintahkan untuk dicukur, ada yang didiamkan. Boleh dipelihara, boleh tidak. Contoh yang diperintahkan untuk ditumbuhkan adalah misalnya jenggot, ya, nggak boleh dicukur. Alis, ya, nggak boleh dicukur. Ini hukum rambut. Ada yang diperintah untuk dicukur. Contoh misalnya ketiak. Ya, walaupun mungkin bukan dicukur, tapi dicabut, ya, sunnahnya, bukan dicukur. Kalau dicukur itu biasanya menimbulkan efek gatal. Silahkan aja kalau nggak percaya. Apalagi bulu kemaluan. Itu yang diperintahkan untuk apa namanya, eh, cukur atau dipendekkan. Ya. Dari selain itu, ada yang Allah Subhanahu wa taala diamkan atau Rasulullah SAW diamkan. Rambut, kepala, bulu kaki, dan seterusnya. Itu tidak disebutkan sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak usah kita mencari-cari ini harus dipelihara atau harus dicukur nih, seperti itu. Ya, maka yang didiamkan ya sudah, ya, nggak usah dibahas seperti itu. Taib, ini berkaitan dengan masalah apa namanya, hadis yang ke-30. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Ya, taib, hadis yang ke-31. Kita lanjut Pak Apri. Hadis yang ke-31. Ya. Hadis yang ke-31, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala beliau memberikan judul Az-Zuhdu wa Thamaratuhu. Zuhud dan keutamaannya atau buahnya, ya. Zuhud dan keutamaannya, ya, atau buah dari zuhud tersebut. Hadis ini hadis hasan, sama seperti hadis yang ke-30, hadis hasan. Yang sebetulnya hadis ini dhaif atau lemah sebetulnya. Namun karena ada jalur yang lain secara periwayatan yang menguatkan hadis yang dhaif ini menjadi hasan li ghairihi. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan hadisun hasan karena ada jalur periwayatan lain yang menguatkan hadis ini. Derajatnya naik dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Ya, seperti itu. Hadisun hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selain beliau dengan sanad-sanad yang hasan. Taib. An Abi Al-Abbas.
Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nasu. Dari Abul Abbas. Ya, ini kunyah dari perawi seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Nama aslinya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari kabilah Sa'idi, ya, atau Sa'id. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Ja'a, datang, ya, rajulun, seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, dullani. Nah, di sini artinya tunjukilah aku, ya. Dulla artinya dari kata dalla ya dulu. Fi'il amrnya dulla artinya tunjukilah. Kalau dalla ya dulu artinya menunjuki. Dulla tunjukilah, fi'il amr. Dullani, ya. Tunjukilah aku ala amalin, kepada sebuah amalan, ya, kepada sebuah amalan. Idza amiltuhu, jika aku lakukan, ya, jika aku kerjakan, aku lakukan, ahabbani Allah, yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah mencintaiku. Kalau aku kerjakan amal tersebut, Allah mencintaiku. Dan orang-orang, ahabba yuhibbu artinya mencintai, ya. Allah mencintaiku dan orang-orang manusia mencintaiku juga. Nah, ini cerdasnya seorang sahabat meminta petuah kepada Rasulullah SAW sebuah amalan yang apabila dia kerjakan, maka amal tersebut bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kecintaan manusia. Meskipun, ya, meskipun kecintaan manusia itu tidak akan bisa diraih, ya, selama-lamanya. Sekali lagi, kecintaan semua manusia tidak akan bisa digapai oleh seseorang. Makanya ada istilah ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ya, ridhon nasi, keridhaan manusia merupakan cita-cita yang tidak akan bisa dicapai. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, berbuat yang bisa membuat orang-orang ridho. Pasti ada orang yang nggak suka, ya. Nah, ini cerdasnya seorang sahabat. Dia minta petunjuk kepada Rasulullah SAW sebuah amalan yang bila dia kerjakan, Allah akan mencintainya dan orang-orang juga akan cinta kepadanya. Maka kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, izhad, ya, zuhudlah, fid dunya, di dunia ini, ya, yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad, dan zuhudlah, fi ma'indan nas, zuhudlah terhadap perkara-perkara yang ada pada manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu. Baik. Ya, hadis ini menerangkan tentang zuhud. Ya, apa itu zuhud? Para ulama memberikan definisi zuhud, ya, dengan beragam definisi. Yang pertama, definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Syekhul Islam Taimiyah, beliau memberikan definisi zuhud. Kata beliau, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu artinya meninggalkan
perkara yang tidak bermanfaat nah untuk akhirat. Masya Allah, ini ya, segala sesuatu perkara yang tidak akan memberikan manfaat di akhirat ditinggalkan. Itu namanya zuhud. Ya, padahal hal tersebut boleh-boleh aja sebetulnya. Ya, sebetulnya boleh-boleh aja. Ya, misalnya contoh ya, healing misalnya, sesuatu yang mubah ya, sesuatu yang mubah ya. Namun dia menganggap healing ini sesuatu yang tidak bermanfaat nanti buat di akhirat. Akhirnya dia tidak mau ya healing ke tempat wisata misalnya. Namun dia lebih memilih healingnya dengan misalnya baca Al-Qur'an ya. Ini bagi orang yang benar-benar zuhudnya luar biasa. Ya, healingnya dia dengan mendatangi majelis ilmu misalnya. Walaupun tadi sekali lagi datang ke tempat rekreasi hukumnya mubah, boleh selama tidak dilanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya, baik. Tapi orang tersebut dia tidak mau rekreasi ke tempat wisata ya, karena hal tersebut dia anggap tidak bermanfaat buat akhirat dia. Dia lebih memandang rekreasinya dengan cara menuntut ilmu misalnya, membaca Al-Qur'an misalnya. Ya, ini zuhud. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat nanti buat di akhiratnya. Insya Allah. Ini tingkatan paling tinggi. Ya, tingkatan paling paling tinggi. Sesuatu yang tidak bermanfaat buat dia di akhirat ditinggalkan. Bukan perkara yang tidak bermanfaat di dunia. Kita tahu bahwasanya rekreasi ke tempat-tempat wisata itu ada manfaatnya buat akhirat. Buat apa? Buat dunia. Ya, seseorang bisa menghilangkan penatnya, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Bisa mendatangkan misalnya semangat baru misalnya. Ya, tapi untuk nilai-nilai akhirat mungkin kata dia gak bermanfaat. Dia tinggalkan. Ini orang yang zuhudnya sudah luar biasa. Ya, zuhudnya luar luar biasa. Ya, contoh di zaman Umar bin Khattab ada seorang pejabat yang dia utus ke Hims untuk menarik zakat kaum muslimin di Irak. Ya, kemudian si pejabat tersebut ketika diutus ke Hims itu dia melakukan zuhud yang sangat luar biasa sampai membuat Umar bin Khattab menangis. Ya, dia punya pakaian cuma satu pakaian yang dia kenakan saja. Ketika dia harus mencuci pakaiannya, dia itu nggak keluar rumah. Sampai-sampai akhirnya diadukan kepada Amirul Mukminin bahwa pejabat yang dia utus itu ada waktu-waktu dia itu nggak mau keluar menemui manusia. Ya, diadukan. Ketika ditanya oleh Umar, kenapa kamu tidak mau menemui orang-orang di waktu-waktu tertentu? Apa kata jawaban gubernur ini, pejabat ini? Karena saya, wahai Amirul Mukminin, cuma punya satu pakaian. Ketika pakaian tersebut harus saya cuci, maka saya mengurung diri di rumah, tidak bisa keluar. Ya, luar biasa. Padahal dia mampu untuk membeli pakaian lebih dari satu. Ya, karena menurut dia cukup pakaian satu aja. Ya, seperti itu. Kemudian Amirul Mukminin ketika dia pulang ke Madinah, dia memberikan beberapa keping uang dinar. Ya, diutuslah seorang untuk memberikan titipan dari Amirul Mukminin. Ya, kemudian ketika disodorkan uang tersebut kepadanya, ditolak begitu saja. Ya, dia menganggap bahwasanya kalau dia menerima pemberian dari Amirul Mukminin, walaupun itu hak dia untuk menerima pemberian dari Amirul Mukminin berupa apa namanya upah dia sebagai petugas dari negara, ya, dia menolaknya dengan mengatakan dakhala alayad dunya, dunia telah memasuki hidupku untuk merusak akhiratku, ya, ditolak dan dikembalikan kepada Amirul Mukminin. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menangis di sisi kubur Rasulullah SAW dengan kubur Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, "Ji'tuka min indi azhadin nas." Ya Rasulullah, aku mendatangimu ya, mengadukan kepadamu atau mengadukan ada orang yang paling zuhud di dunia ini yang Umar bin Khattab temui. Ya, Masya Allah. Itu bagi orang yang sudah mencapai derajat zuhud
yang sangat luar biasa, ya. Mungkin bagi kita berat, ya. Berat bagi kita untuk kita terapkan di zaman sekarang. Bisa zuhud, ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat kehidupan akhirat. Ya, ketika seseorang dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat buat akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang tersebut. Ada perbedaan antara zuhud dengan waro, ya. Kalau waro ini tingkatannya di bawah zuhud. Kalau waro itu meninggalkan hal-hal yang bisa memudaratkan kehidupan akhirat, ya. Kalau perkara yang bisa memudaratkan kehidupan akhirat ini memang harus dijauhi, harus ditinggalkan. Tapi kalau perkara-perkara yang boleh sebetulnya, tapi hal itu tidak bermanfaat buat akhirat, berarti itu lebih tinggi lagi derajatnya, ya. Karena hal itu boleh dilakukan, tapi memang tidak ada nilainya nanti manfaatnya buat di akhirat. Akhirnya dia tinggalkan. Itu waro. Itu zuhud. Kalau waro meninggalkan perkara yang dapat memudorotkan, ya, memudorotkan urusan nanti di akhirat. Nah, itu harus ditinggalkan, ya. Harus ditinggalkan. Itu namanya waro. Contoh misalnya, kita lagi jalan, ya. Kita lagi jalan. Atau pernah dikisahkan, ada seseorang yang dia itu terjatuh hartanya di jalanan. Kemudian dia kembali untuk mencari harta tersebut, ya. Ketika dia kembali menyusuri jalan yang dia lewatin tersebut, dia temukan barang yang dia cari tersebut. Ketika dia mau ambil barang tersebut, dia berpikir, jangan-jangan ini bukan barang milik saya, ya. Jangan-jangan ini barang milik orang lain yang saya nggak layak untuk mengambil barang tersebut. Akhirnya dia tinggalkan, walaupun kemungkinan besarnya barang yang jatuh tersebut adalah barang milik dia, ya. Akhirnya dia nggak jadi ambil karena dia khawatir akan bermudarat nanti di akhirat. Itu namanya waro, ya. Maka sekali lagi zuhud lebih tinggi derajatnya daripada waro, ya. Karena kalau waro itu meninggalkan perkara yang dapat memudaratkan kehidupan di akhirat, ya. Baik, ya. Nah, kita harus ketahui bahwasanya ada perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tarik ke sini. Ada beberapa perkara yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perkara yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan kewajiban. Ini perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai atau dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Ini yang pertama. Jadi menjalankan hal-hal yang wajib yang Allah wajibkan kepada kita akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki misalnya, saum Ramadan dan perkara-perkara wajib itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, mengerjakan hal-hal yang mengerjakan hal-hal yang sunnah. Mengerjakan hal-hal yang sunnah. Dalam hadis kursi yang sama tadi, Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku terus saja senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal dengan hal-hal yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, aku akan menjadi pendengarannya, ya. Atau aku akan membimbing pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi pandangannya. Artinya Allah akan membimbing pandangan orang tersebut. Yang dia lihat hanyalah hal-hal yang Allah halalkan. Ya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku yang akan menjadi tangannya, yang mana dia menggunakan tangan tersebut untuk mengambil sesuatu. Artinya Allah akan bimbing,
Dia tidak mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya. Ya, artinya Allah akan membimbing langkah kakinya. Hanya akan dilangkahkan kepada hal-hal yang baik, menuju ke masjid misalnya, tidak menuju kepada hal-hal yang diharamkan. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba. Di antaranya apa? Zuhud. Ketika seorang hamba sudah berupaya untuk menjadi orang yang zuhud di dunia ini, ya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat buat di akhiratnya, maka Allah akan cinta kepada hamba tersebut. Dan ini berat, ya, berat, sangat berat zuhud itu. Dibutuhkan kesungguhan, terutama di zaman sekarang. Sulit kita temukan orang yang zuhud, ya, sulit di zaman yang serba penuh dengan persaingan hidup, ya. Orang berlomba-lomba dengan kemegahan dan seterusnya, ya. Berikutnya yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah ittiba, mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kita masih suka menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara kita masih suka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala tapi kita masih berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Ini hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala selain zuhud, ya. Selain zuhud ada hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjalankan kewajiban, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah mengikuti sunnah atau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup ini. Ya, selain dari zuhud, ini tiga perkara yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Terakhir, ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, wazhad fi ma'indan nas, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya kita tidak tergiur dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang, ya. Ketika orang-orang berlomba-lomba dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan hartanya, ya, dengan kemegahannya, kita berusaha untuk tidak ikut berlomba dengan mereka. Dan sekali lagi ini berat untuk kita jalankan di kehidupan saat ini. Dibutuhkan mujahadah, kesungguhan, ya. Makanya konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Ya, ketika seseorang dia tidak tergiur ketika orang-orang berlomba-lomba dengan eh, bermegah-megahan dengan kehidupan dunia, ya, akan menjadikan orang-orang segan dan cinta kepada orang tersebut selama zuhudnya dia itu benar, ya, bukan karena mencari popularitas. Ada orang yang zuhud tapi tujuannya adalah untuk populer. Contohnya apa? Dia anggap zuhud itu pakai pakaian compang-camping, ya, biar disebut zuhud. Pakaiannya dekil misalnya, tidak layak, rumah mau ambruk misalnya. Bukan seperti itu zuhud, ya. Bukan seperti itu zuhud. Dia nggak mau makan daging misalnya. Ah, saya mau zuhud, saya nggak mau makan daging. Seolah-olah hal itu haram bagi dia. Bukan, ya. Zuhud itu sekali lagi, ya, dia menempatkan dunia bukan di hatinya, tapi di tangannya, ya. Beda antara orang yang zuhud sungguhan dengan orang yang zuhud mencari popularitas, ya. Sebagian orang memandang zuhud itu di dunia itu tadi, ya, berpenampilan serba kurang, kotor, kumuh, dekil, compang-camping. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mencintai
keindahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, atau apa namanya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibar. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Ya, lalu ya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang yang dia itu ingin menggunakan pakaian yang bagus, suka pakai pakaian yang bagus, sendalnya bagus." Ya, kata Rasulullah SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Allah maha indah dan menyukai keindahan. Ya, makanya nggak salah ketika orang diberikan rizki yang cukup, dia tahadduts bin nikmah. Ya, dia tunjukkan, dia tampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan kadar kemampuannya. Pakai pakaian yang pantas gitu ya. Bukan berarti dia tidak zuhud. Bukan. Orang yang zuhud itu menempatkan dunia bukan di hatinya tapi di tangannya. Ya, tidak dijadikan dunia ini sebagai sesuatu yang sangat dia gandrungi. Ya, segala sesuatunya itu harta, ya. Dunia segala-galanya buat dia, ya. Banyak para sahabat Nabi SAW yang dahulu mereka orang kaya dan itu tidak membuat mereka tercela. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, mereka orang-orang kaya, ya. Namun kekayaan mereka tidak menjadikan mereka terpenjara di dunia. Itu namanya zuhud. Bukan berarti mereka bukan orang zuhud. Justru mereka adalah orang-orang terdepan di dalam masalah zuhud. Ya, itu. Ada makanya orang yang dia zuhud tapi tujuannya untuk populer. Ya, tadi. Makanya Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadis tersebut, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kata Rasulullah SAW, dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, sekali lagi, zuhud di dunia itu bukan berarti kita tidak boleh pakai mobil mewah, punya rumah mewah, punya apa namanya, perbendaharaan harta, nggak boleh, bukan, nggak boleh makan enak, nggak boleh, bukan. Ya, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW, orang yang paling zuhud, beliau suka makan daging, ya, beliau paling suka daging kambing, sisi paha bagian kanan, ya, padahal beliau orang yang paling zuhud, ya. Namun hal itu tidak menjadikan beliau, sukanya beliau makan daging itu menjadikan beliau ini terpenjara di dunia. Ya, sekali lagi zuhud itu tidak dilihat dari penampilan. Ya, tidak dilihat dari penampilan. Justru ketika orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keluasan harta, ya, kemudian dia tampakkan nikmat tersebut dengan dia berpakaian yang sesuai dengan kadarnya, ya, sesuai dengan harta yang Allah berikan kepadanya, sesuai dengan kedudukannya, itu Allah Subhanahu wa taala senang, ya, melihat apa namanya, pengaruh nikmatnya tersebut yang ditampakkan oleh hambanya tersebut. Innallaha yuhibbu an yara athara nikmatihi ala abdihi. Sungguhnya Allah itu senang, suka melihat efek dari nikmatnya tersebut ditampakkan oleh hambanya tersebut. Misalnya dia punya penghasilan sebulan misalnya 100 juta, ya. Dengan penghasilan dia sebulan 100 juta, dia punya kendaraan yang bagus, ya. Bukan tujuan untuk sombong, tapi sesuai dengan kebutuhannya, ya. Dia belikan perhiasan misalnya buat istrinya sesuai dengan kadarnya, ya, sesuai dengan kemampuannya, bukan untuk sombong, bukan untuk bangga diri dan tidak menjadikan dia terpenjara di dunia. Itu tidak menafikan dia zuhud di dunia, ya, dan tidak membuat dia tercela. Ini makna dari zuhud. Dan tentunya ketika orang tersebut dia zuhud, tidak ikut berlomba-lomba dengan orang-orang memperebutkan dunia, ya, maka orang-orang akan cinta kepada orang tersebut. Ya, ini terkait dengan masalah zuhud. Ya, sekali lagi jangan disalahartikan zuhud itu identik atau diidentikan dengan tadi berpakaian compang-camping, ya, serba makan yang tidak enak dan seterusnya. Ya, sekali lagi kembali kepada bagaimana sikap kita terhadap dunia ini. Ya, sikap kita terhadap dunia ini. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa
kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Dan terakhir, mohon maaf ada yang terlewat, ada beberapa perkara yang bisa membantu kita bisa zuhud ya di dunia. Yang pertama adalah kita ingat bahwa umur kita ini terbatas di dunia. Ya, jangan sampai kita terfokus mencari kesenangan dunia saja. Ya, umur kita terbatas. Jangan sampai kita sibuk hanya mencari kesenangan dunia. Dan ingat bahwasanya jika seorang tujuan utamanya adalah dunia, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan dunia tersebut. Allah akan jadikan kemiskinan di hadapannya, ya. Allah akan cerai beraikan urusannya. Tetapi kalau akhirat yang menjadi tujuan utamanya, dunia akan ikut. Ya, secara makna disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, "Man kanatid dunya akbar hammi." Barang siapa yang dunia tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai beraikan urusannya. Ya, Allah jadikan kefakiran di hadapan matanya. Dan Allah tidak akan berikan kepadanya rezeki kecuali yang telah Allah tentukan saja. Seperti itu. Ya, sebaliknya kalau orang yang kejarnya akhirat, dunia akan ikut. Ya. Yang kedua yang bisa membantu kita bisa zuhud adalah kita harus sadar ya bahwasanya banyak harta itu akan menjadikan sebab kita lama dihisab nanti pada hari kiamat. Ya, bukan berarti nggak boleh punya banyak harta, silahkan. Para sahabat dulu punya banyak harta, namun harta mereka gunakan di jalan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di jalan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Mereka berusaha melepaskan tanggung jawab tersebut supaya nanti tidak lama dihisab. Ya, akhirnya apa? Mereka lebih banyak belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita merenungi bahwasanya hidup di dunia ini penuh dengan tipu daya, tipu muslihat. Mungkin sekarang kita diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lupa, kita lalai, Allah Subhanahu wa taala tarik semuanya sehingga membuat kita nanti merana ya, hidup di dunia. Maka ketika seorang zuhud ingat ya hakikat dari harta tersebut, ya, dia berhati-hati di dalam mencari dan menggunakan harta tersebut. Kemudian yang bisa membuat seseorang bisa zuhud di dunia adalah ingat bahwasanya ya jangan banyak berandai-andai, berangan-angan. Ya, karena yang membuat manusia terlena lalai dari kehidupan akhirat adalah banyak berangan-angan. Duhai andai kata saya punya ini, punya itu, saya akan begini, saya akan begitu. Ya, ini. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah ingat ya atau jauhi memiliki barang-barang berharga yang kita tidak mampu untuk memilikinya. Ya, kalau mampu sih nggak jadi masalah, silahkan sesuai dengan kemampuan, kadar kemampuan silahkan. Tapi ini ada orang yang dia itu sebetulnya nggak mampu untuk memilikinya, tapi memaksakan diri misalnya, ya demi penampilan, bukan karena kebutuhan, bukan sekali lagi bukan karena kebutuhan, tapi karena untuk tampil beda misalnya, untuk sosialitas ya, untuk mendongkrak popularitas misalnya, seperti itu. Ini juga salah satu hal yang bisa membantu seseorang bisa zuhud di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di sore hari ini. Sebelum diakhiri ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, lewat 15 menit. Cukup, Pak Abri? Ada yang ingin ditanyakan para hadirin? Jelas insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan dan jelas kita cukupkan insya Allah. Ada pertanyaan? Pak Apri? Cukup senasat, nggak ada yang Cukup ya, bertanya. baik. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.